Saat senja jatuh pelan di kota Malang, ada nada gitar yang menyelinap lembut ke jendela hati seorang istri kesepian. Maharani, nama istri kesepian itu. Usianya 48 tahun, meski demikian, wajahnya sangat cantik namun sunyi. Nasib pahitnya dia, karena suaminya terlalu sibuk membangun dunia luar, sehingga lupa memeluk dunia di rumahnya sendiri. Dan dari paviliun kecil di belakang rumah itu, muncul Reza. Usianya 25 tahun. Seorang mahasiswa musik. Matanya tajam dan suaranya lembut. Tatapannya menyimpan sesuatu yang tak boleh disentuh, justru ingin didekati. Setiap senja mereka bertemu. Bertukar lagu dan perlahan, bertukar nafas. Pelukan pertama terjadi tanpa aba-aba. Hangat. Liar. Dan berbahaya. Ini bukan kisah cinta biasa. Ini tentang rasa yang datang di waktu yang salah, tapi terasa begitu benar. Dan malam itu, hanya ada dua pilihan, melupakan atau membakar semuanya sampai habis. Halo, para sahabat. Sebelum melanjutkan alur cerita yang mengupas tentang perselingkuhan, cinta sesaat, cinta semalam, ataukah pengalaman para pelaku cinta kilat ini, mohon berikan subscribe, like, dan komentar agar kami termotivasi untuk membuat cerita romantis yang lebih panas sekaligus memabukkan. Dan selamat menonton cerita cinta yang panas ini. Maharani Santoso menyandarkan tubuhnya di kursi rotan yang menghadap ke taman kecil. Matanya menatap jauh melewati barisan mawar dan kamboja. Di balik tembok samping rumah, terdengar suara petikan gitar, melankolis, lembut, mengalun seperti desir angin di sela dedaunan. Ia menutup mata sejenak. Suara itu bukan hanya musik, ia semacam bisikan rahasia yang menyusup ke dalam ruang-ruang sunyi hatinya. Di usia 48, Maharani telah melalui cukup banyak musim cinta yang membuncah, musim rumah tangga yang stabil, hingga musim sepi yang panjang, terutama sejak suaminya, Baharmi Santoso, tenggelam dalam pusaran bisnis dan pertemuan-pertemuan yang membosankan. Suara gitar itu berasal dari paviliun di ujung taman belakang. Dulu paviliun itu tak pernah ia perhatikan, hingga seorang pemuda mengontraknya 2 bulan lalu. Reza Bahari, 25 tahun, mahasiswa musik yang sedang menyusun skripsi. Tak banyak bicara, tapi selalu sopan dan penuh keteduhan dalam tatapan. Senja itu, seperti sudah ditakdirkan, langkah kaki Maharani membawanya mendekat ke paviliun. Tanpa suara, ia berdiri di ambang pintu yang terbuka. Reza sedang duduk bersila di lantai, gitar di pangkuan, rambut sedikit berantakan, mata terpejam, dan jemarinya menari di atas senar. Indah sekali, ucap Maharani akhirnya. Reza membuka mata, sedikit terkejut, tapi langsung tersenyum. Terima kasih, Bu Maharani. Ini lagu yang saya buat sendiri. Boleh saya duduk sebentar? Tanyanya, sambil menunjuk ke kursi di dekat jendela. Dengan senang hati. Hari-hari berikutnya, senja menjadi milik mereka. Kadang Maharani membawa teh melati dan kudapan kecil. Mereka berbicara tentang lagu, tentang puisi, dan kadang tentang luka, yang diam-diam mereka bawa masing-masing. Suatu sore, hujan turun tanpa aba-aba. Maharani baru saja hendak pulang ke rumah utama ketika petir menggertak keras, membuatnya terdiam di ambang pintu. Reza bangkit dan menyodorkan handuk kecil. Bu Maharani, boleh saya bilang sesuatu yang jujur? Reza bertanya, suaranya pelan namun jelas, seakan takut merusak keseimbangan semesta. Maharani menatapnya, diam. Sorot mata itu tak meminta izin, tapi menawarkan kejujuran yang dalam. Sejak pertama kali ibu berdiri di pintu ini, saya merasa dunia saya berubah, bisiknya. Kata-kata itu menggantung di udara, seperti not-not gitar yang belum selesai dimainkan. Maharani tak menjawab, tapi ia tahu dadanya tak tenang. Sesuatu mulai tumbuh dari puing sunyi yang telah lama ia rawat. Dan ketika suatu malam, saat petikan gitar berhenti, dan sunyi menggantung seperti tirai tipis, Reza mendekat tangan dinginnya menyentuh bahu Maharani. Sekilas saja, seperti angin. Tapi cukup untuk membuat waktu berhenti berputar.
Pelukan itu terjadi tanpa naskah. Tak ada kata. Hanya napas yang saling mendekat. Maharani merasakan tubuh mudanya, wangi keringat yang jujur, dan dada yang hangat menenangkan. Ia tahu, cinta ini tak layak, tak patut, bahkan mungkin mencemaskan. Tapi ia juga tahu satu hal, rasa ini nyata. Malam itu, hujan turun lembut seperti rahasia yang tak ingin diketahui siapapun. Maharani duduk di sofa kecil paviliun, mengenakan blus satin warna gading, yang membingkai tubuhnya dengan elegan. Rambutnya digelung sederhana, namun beberapa helai lepas menari di pelipisnya, seolah ingin disentuh. Reza menyeduh teh chamomile di dapur mungilnya. Sementara air panas mendesis, ia menoleh dan menatap sosok Maharani dari balik cermin kecil. Ada sesuatu yang menyesak di dada, bukan gelisah, melainkan harapan yang tak pernah dibayangkan tumbuh begitu cepat. Ia menyodorkan cangkir ke tangan Maharani. Jemari mereka bersentuhan, sejenak, hanya sejenak, tapi cukup untuk mengalirkan listrik halus ke seluruh tubuh. Kalau saya bilang, saya sering menunggu ibu datang, kira-kira ibu akan tersinggung? Tanya Reza sambil duduk bersila di karpet yang ada di depan Maharani. Maharani tak segera menjawab. Ia menyeruput teh, lalu menatap keluar jendela. Tidak, bisiknya pelan. Karena saya pun sering mencari alasan untuk kemari. Dan itulah malam di mana segalanya berubah. Tak ada sorak, tak ada irama gitar. Hanya detah hujan dan dua jiwa yang mulai melepaskan lapisan-lapisan sunyi mereka. Reza bangkit perlahan, lalu duduk di sebelah Maharani. Tangannya menyentuh jari-jari wanita itu, menggenggam dengan kehangatan yang nyaris seperti doa. Boleh? Bisiknya pertanyaan yang menggantung, antara keberanian dan rasa bersalah. Maharani menoleh. Tatapan matanya penuh getar, tapi tidak menolak. Ia mengangguk perlahan. Reza mendekat, wajah mereka hanya terpisah beberapa inci. Bibirnya menyentuh pelipis Maharani, lembut, seakan meminta izin pada semesta. Maharani memejamkan mata, membiarkan aroma tubuh Reza menyusupi pori-porinya. Ciuman itu turun ke pipi, lalu menyusuri garis rahangnya seperti aliran air yang mencari celah. Maharani menanggapi, bukan dengan kata, tapi dengan tangan yang bergerak ke bahu Reza, merengkuhnya ke dalam. Mereka seperti dua nada yang akhirnya bertemu dalam harmoni. Napas mereka semakin rapat, dan tubuh mereka saling menemukan bentuk yang saling mengisi. Reza mencium leher Maharani dengan lembut, mengeja setiap lekuknya seperti membaca puisi lama yang nyaris terlupakan. Kemeja Reza terbuka perlahan, memperlihatkan dada yang kencang dan hangat. Maharani membelai kulit itu dengan jari-jari gemetar, namun yakin, seperti menemukan kembali dirinya yang dulu hilang. Tak ada yang tergesa. Malam itu bukan tentang nafsu semata, tapi penyerahan. Maharani melepas satu persatu batas, dan membiarkan dirinya terbuka. Kulit mereka bersentuhan seperti kain dan angin, tak saling melukai, hanya menyatu. Ketika tubuh mereka akhirnya berpadu di atas sofa sempit itu, tak satu pun dari mereka mengucap kata cinta. Tapi segala yang dilakukan, tatapan, pelukan, bisikan di antara desah, telah mengucapkannya dengan cara yang paling jujur. Setelahnya, mereka hanya berbaring dalam diam. Reza mencium dahi Maharani, lalu memeluknya dari belakang. Maharani menutup mata, tubuhnya melebur dalam kehangatan yang tak pernah dirasakan selama bertahun-tahun. Kalau ini salah, bisik Maharani, kenapa rasanya seindah ini? Reza tak menjawab. Ia hanya merengkuhnya lebih erat, seolah ingin menyelamatkan malam dari pagi, yang mungkin akan membawa mereka kembali ke dunia nyata. Pagi menyelinap perlahan di sela tirai paviliun. Cahaya lembut menerpa wajah Maharani yang masih terlelap, bersandar di dada Reza yang hangat. Tangan mereka masih terjalin, seperti dua akar yang saling mencari tanah subur. Aroma kulit muda itu masih melekat di udara, menyatu dengan aroma teh dan kain kasur yang sedikit kusut. Maharani terbangun perlahan, menyadari keberadaan tubuh Reza di sisinya. Ia menatap wajah pemuda itu, begitu damai, begitu polos. Dalam hati, ia bertanya,
Apakah aku telah menjatuhkan diriku, ataukah justru menemukan kembali siapa aku sebenarnya? Reza membuka mata dan tersenyum. Ia tak banyak bicara, hanya mengusap pipi Maharani dengan punggung jarinya. Lalu mencium keningnya. "Selamat pagi," bisiknya. Maharani tersenyum samar. Tapi di balik senyum itu, ada kegelisahan yang mulai tumbuh. Dunia luar masih ada. Suami yang nyaris tak pernah pulang, dan kehidupan sosial yang penuh sorotan. Ia tahu, yang terjadi semalam bukan hanya kehangatan tubuh, tapi sebuah keputusan yang diam-diam telah diambil. Namun, senja berikutnya tetap datang. Dan Maharani kembali ke pavilion. Kembali ke pelukan Reza yang sudah menjadi candu. Mereka saling menemukan dalam sunyi yang tak bisa dibagi ke siapapun. Setiap sentuhan menjadi puisi. Setiap kecupan adalah pengakuan. Malam-malam berikutnya menjadi ruang rahasia yang tak bertuan. Di sana, Maharani bukan lagi istri seorang pengusaha. Ia menjadi perempuan yang utuh, dielus, dipuja, dan didengarkan. Dalam kamar kecil itu, Reza tak pernah mempercepat waktu. Ia memperlakukan tubuh Maharani seperti karya seni, disentuh perlahan, dijelajahi dengan rasa syukur. Suatu malam, setelah melodi gitar yang mendayu, Reza membaringkan Maharani di atas ranjang, dan menciumi setiap inci tubuhnya dengan rasa takzim. Ia mengecup pergelangan tangan wanita itu, lalu bahunya, lalu garis leher yang selalu membuatnya menahan napas. Maharani membiarkan jari-jarinya menelusuri punggung Reza, seperti menulis rahasia di atas kulit muda yang terbakar rindu. Tubuh mereka kembali berpadu. Lambat, tenang, seperti ombak yang menari sebelum pecah di batu karang. Tak ada suara keras, hanya desah tertahan, dan napas yang saling menyatu di ruang sempit, yang sudah menjadi dunia baru bagi mereka. Setelah itu, Maharani tertidur di pelukan Reza, jari-jarinya masih melingkar di dada pria muda itu. Tapi mimpi yang datang malam itu tidak damai. Ia melihat bayangan suaminya, Baharmi, menatap dari kejauhan, diam, tapi tajam. Pagi menjelang dengan getir. Maharani bangun lebih awal, dan memutuskan pulang sebelum matahari muncul. Di depan cermin kamar, ia menatap dirinya. Ada bercak merah di lehernya, ada senyum kecil di sudut bibirnya, dan ada sesuatu di matanya yang tak pernah ada sebelumnya, hidup. Namun, hati kecilnya mulai bertanya, berapa lama mereka bisa sembunyi? Hari-hari berlalu seperti aliran air yang tenang, namun di bawahnya, arus bergejolak tak henti. Maharani mulai hidup dalam dua dunia. Pagi dan siang milik rumah besar, jadwal sosialita, dan suaminya yang pulang hanya seminggu sekali. Tapi sore dan malam milik pavilion, milik Reza, milik tubuh yang dibakar rindu, dan jiwanya yang tak lagi bisa berbohong. Namun, rahasia tak pernah benar-benar tidur. Suatu sore, ketika Maharani baru saja keluar dari pavilion, langkahnya terhenti saat melihat Mbak Yuli, pembantu rumah tangganya, berdiri di halaman, memandangi arah yang sama. Mata Mbak Yuli sempat menatapnya sekilas, lalu menunduk. Maharani tahu, diam itu tak biasa. Ia pun tersenyum seolah tak terjadi apa-apa, tapi di dalam dadanya, sesuatu bergetar. Malam itu ia tak bisa tidur. Reza memeluknya dari belakang, wajahnya tertanam di lekuk leher Maharani. Napasnya teratur. "Aku takut," bisik Maharani. Reza diam. Lalu, dengan suara dalam, ia berkata, "Kalau dunia tahu, aku tak akan menyesal. Yang kutakutkan hanya kehilanganmu." Maharani menoleh. Mata mereka saling menatap dalam jarak yang terlalu dekat untuk dusta. Ia menarik kepala Reza dan menciumnya. Dalam, panjang, penuh luka dan cinta. Malam itu, mereka kembali bersatu, lebih hangat, lebih pelan, seolah menyadari kemungkinan malam ini bisa jadi malam terakhir yang utuh. Tubuh Maharani menjadi altar tempat Reza menyembah, mencintai bukan hanya dengan kulit, tapi dengan jiwa. Ia mencium perut wanita itu, lalu membisikkan nama Maharani di sela desah. Bibirnya menari di sepanjang lekuk punggungnya, membuat Maharani mendesah tertahan,
matanya berkaca, jiwanya limbung. Ketika mereka mencapai puncak, tak ada suara. Hanya napas yang tertahan lama, lalu pecah dalam pelukan erat dan peluh yang menyatu. Mereka rebah dalam diam, dan Maharani menangis dalam pelukan Reza, bukan karena menyesal, tapi karena tahu, kebahagiaan ini tak mungkin kekal. Beberapa hari kemudian, Maharani dipanggil suaminya untuk makan malam bersama. Itu jarang terjadi. Ia berdandan seperti biasa, elegan dan tenang. Tapi ketika duduk di meja makan, Baharmi tak langsung bicara. Matanya menatap tajam. "Ran, kamu sering ke pavilion akhir-akhir ini?" Pertanyaan itu membuat jantung Maharani berhenti berdetak sejenak. Tapi ia tetap tenang. Hanya menyapa Reza, mahasiswa itu. "Dia suka main gitar, jadi kadang saya duduk mendengarkan." Baharmi menyipitkan mata. "Yuli cerita, kamu sering pulang tengah malam." Hening. Udara seolah membeku. "Yuli mungkin salah lihat," jawab Maharani, lirih. Baharmi tak menjawab. Ia hanya menyendok supnya, lalu berkata dingin, "Aku harap kamu ingat siapa kamu, Ran. Dan siapa yang kamu bawa masuk ke rumah ini." Maharani tak menjawab. Di dalam dirinya, badai mulai menggulung. Tapi anehnya, bukan ketakutan yang mendominasi, melainkan tekad. Ia tidak akan menyerah pada rasa bersalah. Karena untuk pertama kalinya dalam hidup, ia merasa hidup. Senja berikutnya, ia datang ke pavilion dengan langkah tergesa. Ia memeluk Reza sebelum sempat berkata apa-apa. Menciumnya dengan nafas yang pecah. Dan malam itu, mereka bercinta dengan penuh amarah, penuh ketakutan, penuh keberanian. Tubuh mereka seperti api dan bensin, menyatu dalam kobaran yang tak bisa dihentikan. Reza mengecup kelopak mata Maharani, lalu turun ke dada yang mulai lelah oleh waktu tapi tak kehilangan gairah. Maharani menggenggam rambut Reza, menariknya mendekat, membisikkan kata-kata yang tak pernah ia katakan ke suaminya. "Aku ingin kamu." Malam itu, bukan hanya tubuh mereka yang menyatu, tapi juga pilihan. Cinta ini, seburuk apapun dunia menilainya, telah menjadi bagian dari mereka. Maharani tak lagi bisa membohongi dirinya sendiri. Ia bukan sekadar wanita kesepian yang menemukan pelarian dalam pelukan pria muda. Ia adalah perempuan yang mencintai, secara utuh, secara dalam, dan tak lagi bisa mundur. Namun dunia mulai berisik. Bisik-bisik tetangga, sorot mata para staf rumah, dan yang paling menusuk, diam panjang dari Baharmi. Suaminya yang biasanya sibuk, kini justru sering pulang lebih awal. Tapi bukan karena rindu, melainkan kecurigaan yang terus menebal. Suatu sore, Baharmi berdiri di depan pavilion. Maharani yang hendak masuk terdiam. Dari dalam, Reza muncul, gitar masih digendong di punggungnya. Mata mereka bertiga saling bertaut. Sunyi mendesak dari segala arah. "Aku ingin bicara denganmu," kata Baharmi, nadanya berat tapi tak meledak. Maharani menoleh ke Reza. Ia mengangguk perlahan. "Masuklah," bisiknya pada Reza. Dan pintu pavilion ditutup. Tapi tak benar-benar tertutup dalam hati mereka. Malam itu, Maharani berdiri di depan cermin, mengenakan gaun tidur tipis berwarna anggrek. Angin dari sela jendela membawa aroma hujan yang baru reda. Tubuhnya terasa lelah, tapi jiwanya seperti berdiri di ujung tebing. Reza datang tanpa suara, memeluk dari belakang. Wajahnya menempel di pundak Maharani, dan mereka berdiri di sana, hanya mendengarkan detak jantung masing-masing. "Kita tak bisa selamanya begini," kata Maharani dengan suara lirih. "Aku tahu. Dunia tak mengizinkan." Reza menarik nafas panjang. Lalu mengangkat dagu Maharani, menatap wajah wanita itu dengan mata yang tak lagi seperti anak muda, tapi seorang pria yang siap kehilangan. "Kalau dunia tak izinkan, maukah kamu pergi bersamaku?" Maharani menatapnya lama.
Hatinya berkecamuk. Anak-anaknya sudah dewasa, rumah tangganya telah lama kosong, namun ada sesuatu yang tetap menahannya. Tapi malam itu, mereka tidak bicara lagi. Mereka melepas pakaian pelan-pelan, seperti melepaskan beban hidup yang terlalu berat. Kulit menyentuh kulit dengan kehangatan yang nyaris sakral. Maharani menciumi dada Reza, tubuhnya menyerah tanpa takut. Reza mencumbu setiap lekuknya dengan penuh penghormatan. Tidak terburu-buru, tidak serakah. Ia tahu ini bisa menjadi malam terakhir mereka. Tubuh Maharani menari di bawah sentuhan Reza, dan memeluk pria itu sekuat kemampuannya. Mereka bersatu di ranjang sempit ranjang tidur paviliun, bukan sekadar tubuh, tapi seluruh keberadaan mereka. Desah Maharani menjadi lagu, napas Reza menjadi irama. Mereka menggigil bukan karena dingin, tapi karena cinta yang terlalu dalam, terlalu tak mungkin. Dan setelah keheningan mereda, mereka berbaring berpelukan. Tak ada janji. Hanya kenyataan, bahwa cinta sejati kadang datang dalam bentuk yang tak disetujui. Seminggu kemudian, Maharani menghilang dari rumah besar itu. Hanya surat pendek yang ditinggalkan untuk Baharmi, aku telah terlalu lama hidup sebagai bayang-bayang. Kini aku memilih menjadi diriku sendiri, meski itu berarti menjadi wanita yang dicemooh dunia. Paviliun itu kosong. Tapi di sebuah rumah mewah kompleks perumahan Citraland di Surabaya Barat, Reza membuka pintu untuk Maharani, yang datang tanpa koper, tanpa riasan, hanya dengan satu senyum, yang jujur. Mereka tak tahu kemana takdir akan membawanya. Tapi malam itu, untuk pertama kalinya, mereka bercinta di ruang yang bukan rahasia. Tanpa takut. Tanpa sembunyi. Tamat.